Shalom saudara sekalian, senang sekali hari ini boleh bersama saudara dari Gereja Petra Indonesia beribadah bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar satu topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mengasihi dengan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Mari saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal ke-13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-34 sampai 35. Kalau sudah mendapatkan bagian Alkitab ini, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-34 sampai ke-35, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, agama Kristen terkenal sebagai agama kasih, atau salah satu ciri khas kekristenan adalah kasih. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam dunia kekristenan kita mengenal kasih. Kepercayaan agama lain juga berbicara tentang kasih, bahkan mempraktekkan kasih. Kalau kita mau jujur, saudara sekalian, dinilai dari penampilan dan tindakan kasih, kadang-kadang kita orang Kristen kalah sama orang dari agama lain. Ya, kalau ada bencana, ya orang-orang dari agama tertentu sudah sampai di lokasi menjalankan tindakan-tindakan bantuan. Nah, kita orang Kristen di mana? Kita sering diolok-olok, dikatakan kita masih di ruang rapat, kita masih rapat, mau putuskan mau bantu berapa, mau kirim siapa. Padahal orang sudah mati di tempat bencana. Saudara, itu adalah swakritik, kita mengkritik diri kita sendiri. Jadi bukan hanya Kristen yang berbicara tentang kasih, agama lain juga berbicara tentang kasih. Lalu apa keistimewaan kasih dalam komunitas Kristen? Kasih dalam komunitas Kristen ada 3 keistimewaan. Yang pertama, tujuan kita mengasihi adalah karena kita taat kepada perintah Kristus. Agama lain melakukan kasih tentu bukan karena taat kepada perintah Kristus. Mungkin mereka punya alasan lain. Mungkin mereka punya tujuan lain. Tapi karena kita taat kepada Kristus, kita murid Kristus. Yesus berkata, kalau kamu saling mengasihi maka orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi kasih menunjukkan ciri khas yang otentik bahwa kita adalah murid Yesus Kristus. Yang kedua, teladan kasih kita. Standarnya adalah bagaimana Kristus mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Kristus mengasihi kita dengan memberikan segalanya bagi kita. Dia tinggalkan surga menjadi manusia, bahkan dia mati bagi kita di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya, meneteskan darahnya untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Jadi kalau saudara kita belum mati bagi Tuhan, kita belum mati bagi saudara kita, maka kita belum mengatakan kita sudah mencapai cinta kasih yang paling tinggi. Karena itu adalah standar kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan kita adalah Kristus. Jadi saudara sekalian, kasih kita itu berpusat kepada Kristus. Pengorbanan Kristus, kuasa dari Kristus, standarnya pada Kristus. Itulah yang kita baca dalam teks kita pada hari ini. Yesus berkata, "Sebagaimana aku mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi." Yesus ingin supaya kita saling mengasihi, bukan mengandalkan kasih yang kita miliki, tapi kita mengasihi dengan mengandalkan kasih yang Allah berikan kepada kita. Ada orang mengatakan diri kita itu punya 3 jenis kasih. Kasih pertama adalah kasih yang kita pakai untuk mengasihi diri kita sendiri. Itu mungkin kasih yang paling tinggi. Kasih yang kedua adalah kasih yang kita pakai untuk mengasihi sesama. Ya, jadi mungkin kita mengasihi tetangga, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi sesama. Dan kasih ketiga adalah kasih yang kita pakai untuk mengasihi Allah. Nah, sebaik-baiknya kasih manusia tetap kasih yang bersifat terbatas dan egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Yesus berkata, kamu saling mengasihi, jangan menggunakan kasih yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri.
Karena kasih itu terbatas dan egosentris. Pakailah kasih yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana aku mengasihi kamu. Dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kasih itu kita saling mengasihi. Kasih kita itu egosentris yang orang sering menggambarkan dengan istilah kasih karena dan kasih supaya. Kasih karena itu ada alasannya orang mengasihi kita, orang menghormati kita. Karena kita berbuat baik, orang baik kepada kita, orang mengasihi kita. Karena kita cantik, karena kita tampan, karena apalagi? Karena kita kaya, ya. Nah, saudara sekalian tidak usah jauh-jauh, ya. Waktu baru lalu musim Imlek, kalau saudara ambil angpau segepok, saudara bagi-bagikan kepada orang pasti senang, saudara sekalian. Kenapa? Karena saudara baik, saudara bagi-bagi angpau, ya. Nah, sebentar lagi Lebaran, saudara bagikan THR, saudara sekalian. Karena saudara bagi THR, orang menghormati saudara. Saudara sekalian, saya tinggal di kompleks ada satpam, ya. Nah, saya masuk satpam hormat kepada saya, padahal saya tidak kenal dia. Kenapa? Karena saya penghuni kompleks, saudara sekalian, ya. Orang bukan penghuni kompleks tidak dihormati sama sekali, malah dibentak, saudara sekalian. Jadi ada alasan. Kemudian yang kedua, kasih supaya. Kasih supaya adalah kasih yang ada maksud. Ya, seperti orang sering ngomong, ada utang di balik bakwan, saudara, ya. Ada utang di balik batu. Ada maksud. Aku berbuat baik kepada kamu supaya kamu berbuat baik kepada saya, ya. Aku berbuat baik kepada kamu supaya anakmu mau pacaran sama anak saya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi itu kasih yang ada syaratnya. Karena itu saudara sekalian, Yesus mengatakan jangan menggunakan kasih itu untuk saling mengasihi. Tapi kasih yang Yesus berikan. Dan Yesus berkata kita harus terlebih dahulu memiliki kasih itu di dalam hati kita. Jadi di dalam hati kita itu seperti sebuah tabung. Kalau tabung itu kosong, kita tidak mungkin mengasihi sesama. Tabung itu harus diisi dulu dengan kasih Kristus. Dan setelah diisi penuh dengan kasih Kristus, kita baru bisa mengasihi sesama. Jadi saudara, kalau sulit mengasihi sesama, tidak bisa mengasihi sesama, kemungkinan besar relasi saudara dengan Kristus itu sangat jauh. Jadi kalau saudara tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak mungkin hati saudara dipenuhi dengan kasih Kristus. Jadi seberapa penuh kasih Kristus di dalam hati saudara, itu tergantung kepada seberapa dekat saudara hidup bersama dengan Kristus. Seberapa banyak saudara merenungkan Kristus. Saudara menikmati kasih Kristus, meneladani kasih Kristus, dan membiarkan kasih Kristus mengubah hidup saudara. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih seperti ini. Hari ini dalam konteks Gereja Petra Indonesia, kita ingin membangun satu komunitas Gereja Petra Indonesia yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan ingin kita terapkan kasih ini. Seperti apa kasih Kristus? Kasih Kristus ada dua keistimewaan. Yang pertama, Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Jadi kita sebenarnya tidak layak dikasihi, tapi Kristus mengasihi kita. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada kasih karena di dalam dunia ini, ada kasih supaya di dalam dunia ini. Itu kasih yang egoistis dan kasih yang berpusat pada diri sendiri. Tapi ada satu kasih yang mulia yang berasal dari surga yang disebut dengan kasih walaupun, ya. Walaupun kita berdosa, Kristus tetap mengasihi kita. Walaupun kita belum mengenal Allah, Kristus sudah mengasihi kita. Walaupun kita masih hidup di dalam dosa, menjadi musuh seteru Allah, Kristus mengasihi kita. Walaupun kita menyalibkan Yesus Kristus, Kristus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kasih seperti ini, kasih yang tidak bersyarat. Saya kenal ada dua anak pemuda dari Indonesia. Satu waktu dia cerita, ya, papanya sakit di Guangzhou. Dari Jakarta dia terbang ke Guangzhou, tapi transit di Kuala Lumpur. Dia pertama kali naik Air Asia dari Jakarta transit Kuala Lumpur ke Guangzhou. Dia tidak tahu bahwa di Kuala Lumpur airport transit Air Asia itu jauh sekali, sehingga dia beli jam transitnya itu kurang dari 1 jam. Jadi dia mendarat di Kuala Lumpur transit, ternyata sampai mau terbang ke Guangzhou, dia bawa obat untuk papanya sakit kanker di Guangzhou,
ditinggal oleh pesawat karena terlalu jauh perjalanan sampai ke tempat transit padahal di airport yang sama. Dua anak ini ya, anak pemuda duduk di airport dan menangis. Mereka berdua menangis. Lalu datang seorang yang baik hati. Dan orang itu bertanya, kenapa kalian berdua menangis? Dia cerita mereka ditinggal pesawat. Kenapa ditinggal pesawat? Karena tidak tahu airportnya begitu jauh tempat transitnya. Lalu kamu mau kemana? Kami mau ke Guangzhou. Ke Guangzhou untuk apa? Mengantar obat untuk papa yang sedang sakit kanker. Orang ini baik hati. Dia segera berikan 2 tiket baru untuk 2 anak pemuda ini terbang ke Guangzhou. Saudara, ini contoh konkret kasih yang tak bersyarat. Saya tidak kenal kamu, walaupun saya tidak tahu cerita kamu benar atau tidak. Walaupun kita baru pertama kali bertemu, tapi rasa kemanusiaan memberikan dia tiket pesawat. Saudara, apa yang Yesus kerjakan untuk kita itu jauh melebihi apa yang dibuat oleh orang baik ini. Orang baik ini memberi uang. Uang itu meskipun besar, mungkin dia orang kaya raya, tidak ada artinya. Tapi ketika Yesus mati bagi kita karena kasihnya kepada kita. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan tubuhnya, dia meneteskan darahnya. Bahkan dia mati bagi saudara dan saya. Dan memikul salib, dia memberikan dirinya disesah, dipaku. Bahkan disiksa, dianiaya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena itu saudara sekalian, kita seharusnya meneladani kasih seperti itu. Kasih seperti ini sangat kita butuhkan di dalam komunitas kita, khususnya dalam relasi dengan sesama. Kenapa? Karena sebenarnya siapakah saudara dan saya? Sebenarnya siapakah komunitas orang Kristen? Komunitas orang Kristen adalah orang-orang berdosa yang dipilih oleh Tuhan, mendapat anugerah oleh Tuhan, kemudian diselamatkan, memiliki status baru sebagai anak Tuhan. Maka kita sebut sebagai gereja berkumpul bersama. Tapi meskipun kita sudah jadi gereja, kita sudah jadi orang percaya, natur dosa kita itu tetap sama. Kita tetap bisa berbuat dosa. Sehingga karena kita bisa berbuat dosa, kita masih bisa saling melukai. Ya, saya suka mengatakan bahwa di dalam diri kita, ya, di kepala kita masih ada beberapa tanduk yang belum selesai dikikis, saudara sekalian. Ya, meskipun tidak kelihatan, coba pegang-pegang kepala saudara sekalian ya. Ada tanduk di sini ya. Sehingga kalau kita senggol orang, orang sakit saudara sekalian. Di tubuh kita saudara sekalian masih banyak duri-duri. Yang kalau kita senggol orang, kena orang, orang bisa menangis, orang bisa terluka. Karena kata-kata kita itu tajam. Sikap-sikap kita itu sangat-sangat tidak manusiawi. Seringkali saudara sekalian. Jadi itulah kita, itulah gereja, itulah komunitas Kristen. Karena itu kita perlu belajar untuk saling mengasihi dengan tanpa syarat. Sebab kalau kita mengasihi dengan kasih bersyarat, sulit bagi kita untuk saling mengasihi di dalam gereja. Jadi tidak heran orang sambil guyon berkata, ya ini pepatah bahasa Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin tak sayang saudara sekalian ya. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin tak sayang. Betul enggak? Kalau kalian kenal satu orang, makin kenal dia, ternyata dia tidak seindah yang saya bayangkan ya. Ya, saudara sekalian, ternyata dia tidak sebaik yang saya bayangkan. Lebih baik enggak usah kenal terlalu jauh. Jadi saudara sekalian, sampai di sini Allah mengingatkan kita dan kita harus saling mengingatkan. Kita tidak hanya perlu memahami teori tentang mengasihi. Kita tidak hanya bisa bercerita dan berkhotbah tentang mengasihi. Tetapi kita lebih penting mempraktekkan. Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sebab kalau kita mengasihi hanya orang-orang yang dapat dikasihi, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Yesus berkata, apa bedanya kita dengan orang yang belum percaya kepada Yesus? Orang bukan Kristen juga mengasihi orang yang orang yang layak dikasihi. Orang yang bukan Kristen, bukan murid Yesus Kristus juga berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi musuh kita dan berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Itu
adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita juga sering mendengar kritikan orang atau perkataan sinis ya tentang kita sebagai orang Kristen. Katanya saudara sekalian, orang Kristen adalah orang yang paling pintar berteori tentang kasih, tetapi paling tidak punya kasih dalam kehidupan nyata. Saudara jangan marah dulu dengar kalimat ini saudara sekalian. Orang Kristen adalah orang yang paling pintar berteori tentang kasih, tapi paling tidak punya kasih dalam kehidupan nyata. Saudara, kalimat ini tidak sepenuhnya benar, tapi ada benarnya juga. Dan ini menjadi satu reminder bagi kita, supaya kita hidup memiliki kehidupan yang nyata, kasih yang nyata. Karena itu Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Mengapa Yesus sebut sebagai perintah baru? Padahal bagi pendengar Yesus pada waktu itu, ini bukan perintah baru. Setiap hari bangsa Yahudi itu selalu pagi-pagi sudah membacakan amanat ya, perintah yang terbesar di dalam hidup mereka, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Jadi kasih bukan satu perintah yang baru bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi yang Yesus ajarkan, perintah baru itu bukan kontennya, bukan isinya, tapi sikap bangsa Yahudi, sikap orang yang mendengar Yesus pada waktu itu terhadap perintah ini. Yaitu mereka hanya menerima kebenaran ini sampai di otak saja, tapi tidak masuk ke dalam hati, internalisasi, kemudian menyerap ke dalam seluruh sendi kehidupan, dan setelah itu baru seluruh bidang kehidupan kita dipengaruhi oleh kasih seperti ini. Jadi Yesus ingin supaya hari ini berbicara tentang kasih, mungkin saudara lebih pintar berbicara tentang kasih dibanding dengan saya. Berbicara tentang kasih, saudara lebih pintar memberikan contoh tentang kasih dibanding saya. Saudara, itu saja tidak cukup. Yesus berkata tidak cukup sampai di otak, tapi perlu masuk ke dalam hati, diterima sebagai kebenaran yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita, sehingga tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita, perlakuan kita kepada sesama menunjukkan bahwa kita ini murid Yesus Kristus, karena kita penuh kasih dan kita mengasihi tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua saudara sekalian, kalau yang pertama Yesus mengasihi tanpa syarat. Yang kedua adalah Yesus membawa pengampunan ketika dia mengasihi kita. Latar belakang dari teks ini adalah Yesus mencuci kaki muridnya. Saat itu Yesus mencuci sampai kepada seorang murid bernama Petrus. Ya, kira-kira Petrus ya sampai di depan. Petrus ngomong, no, enggak Tuhan ya, jangan Tuhan. Ya ini keterlaluan, masa guru mencuci kaki saya. Enggak, Petrus itu sungkan dan merasa tidak layak. Tapi dalam ayat ke-8 pasal 13 Injil Yohanes, Yesus berkata, Petrus, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Saudara, kalimat ini sangat dalam. Petrus, kalau aku tidak membasuh kakimu, maka kamu tidak dapat bagian di dalam aku. Jadi saudara sekalian, tindakan pembasuhan kaki bukan hanya pelajaran kerendahan hati dan pelajaran saling melayani. Tapi pembasuhan kaki adalah satu simbol pengampunan yang Yesus berikan kepada muridnya, kepada Petrus. Kalau kamu tidak saya basuh kakimu, maka artinya saya tidak mengampuni dosamu. Kalau saya tidak mengampuni dosamu, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Jadi di dalam pasal ini Yesus berkata, sebagaimana aku mengasihi kamu. Dalam konteks Yohanes pasal 13. Maka berarti sebagaimana aku mengampuni kamu, demikian juga kalian harus belajar saling mengampuni. Saudara sekalian, pengampunan adalah salah satu hal. Saya sebut salah satu hal yang penting, bukan yang paling penting, salah satu yang penting
yang dibutuhkan dalam sebuah komunitas. Kenapa saudara sekalian? Karena kita selain manusia berdosa, saya suka menyebut kita semua ini adalah profesional. Profesional dalam hal apa? Kita ini profesional dalam menyakiti sesama. Kita ini profesional membawa kesusahan, memikirkan dan menjalankan kesusahan bagi kehidupan sesama. Di satu pihak kita ini profesional menyakiti sesama, di pihak lain kita juga profesional mendendam dan tidak mau mengampuni sesama. Jadi saudara sekalian, ya seringkali ya kita katakan kita mengampuni tapi hanya di mulut saja. Ya, kita mau tes saudara sekalian apakah kita sungguh-sungguh mengampuni atau tidak. Nah, saya kasih tes contoh yang sederhana. Kita nonton sinetron. Biasa di sinetron ada cerita orang jahat dan orang baik saudara sekalian ya. Katakanlah di sinetron itu orang yang sangat jahat itu siapa? Ibu mertua saudara sekalian ya. Yang dijahatin itu siapa? Menantunya. Ya, banyak yang tersenyum ya, pengalaman saudara sekalian ya, bukan ya. Ya biasanya sinetron seperti itu kan. Nah, ibu mertua itu jahat banget. Saking jahatnya saudara sekalian kita jadi benci kepada si ibu mertua yang jahat ini. Lalu saudara sekalian, ketika film itu sinetron itu sampai kepada satu adegan. Ibu mertua ini tiba-tiba tensi darahnya naik. Lalu dia kena stroke saudara sekalian. Bagaimana perasaan kita? Senangnya minta ampun saudara sekalian ya. Rasain. Saudara jujur ya, jujur. Ini sifat asli kita. Sifat asli kita. Sifat asli kita itu adalah balas dendam. Sifat asli kita itu bukan mengampuni. Kalau sutradara plot twist saudara sekalian. Ibu yang jahat, mertua yang jahat ini bahagia. Yang kena stroke justru menantu yang disiksa saudara sekalian. Lalu filmnya selesai. Saudara bilang apa? Penonton kecewa. Kita berharap ada balas. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saudara, kalau seperti itu Yesus berkata, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Kalau Yesus membalas kita dengan kejahatan, maka kita semua sudah habis di dalam api neraka. Tapi Yesus mengalahkan kejahatan kita dengan kebaikan dari surga. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Jadi tidak mengherankan ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kali? Tidak, kata Yesus. Berapa kata Yesus? 7 kali 70 kali. 7 kali 70 itu berapa saudara sekalian? 490 kali. Satu kali saya dengar khotbah. Pendeta bertanya, ya saya jadi jemaat duduk khotbah. Ada tidak orang di dalam kehidupan kita bersalah kepada kita 490 kali? Dalam hati saya menjawab, enggak ada. Lalu dia menjawab, ada. Siapa di dalam hidup kita yang bersalah kepada kita 490 kali? Dia bilang, dia adalah istri kita. Dia adalah suami kita. Dia adalah anak kita. Dia adalah bos kita. Dia adalah pegawai kita. Karena kita hidup bersama dengan dia. Katakan kita hidup dengan istri selama 10 tahun. 10 kali 365. 3.650 hari. Satu hari salah satu saja sudah 3.650 ya saudara sekalian, padahal pada kenyataannya lebih dari 1, mungkin 10 yang diakui, 100 yang tidak diakui saudara sekalian ya. Jadi itu hidup kita saudara sekalian. Nah, dalam keadaan seperti itu Yesus berkata, ampunilah mereka. Jadi Yesus ya bukan berarti 490 kali. Jadi punya catatan kesalahan istri saudara sekalian ya. Catatan kesalahan istri. Hari ini 1 coret, hari ini 1 coret ya. Nah ketika sudah 429 kali kartu merah ya. Hati-hati ya, ini sudah batasnya nih ya. Saya sudah dapat lisensi dari pendeta untuk membalas dendam kepada kamu. Bukan berarti demikian. Yesus berkata, seberapa banyak orang bersalah kepada kamu,
sebanyak itulah kita harus mengampuni mereka. Tapi saudara sekalian, pada dasarnya kita tidak suka mengampuni. Sifat asli kita itu tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena pada waktu kita mengampuni, sebenarnya itu berarti kita menyatakan kita bersedia menanggung kerugian sakit yang dibawakan oleh orang, yang diakibatkan orang kepada kita. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, dia melukai hati kita, kita merasa sakit. Waktu kita mengampuni, kita berkata, nggak apa-apa, kamu nggak usah tanggung, biar saya tanggung sendiri, biar saya obati sendiri. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, membawa kerugian kepada kita, mengampuni berarti berkata, udah kamu tidak perlu bertanggung jawab, saya tanggung jawab sendiri. Saudara, itu tidak senang, tidak menyenangkan, itu susah bagi kita. Contoh yang sangat sederhana, saudara, saya dikasih mobil oleh gereja dan ada supirnya. Satu kali supir membawa saya, istri dan 2 anak saya di dalam mobil di Kembangan. Waktu itu jalan lagi macet. Macet sambil tidak bisa jalan. Ya, jalan sebentar berhenti, sebentar berhenti. Tiba-tiba dari belakang mobil kami ditabrak. Brom, saudara sekalian. Lalu supir saya turun, saya lihat supirnya juga dengan muka pucat. Turun saudara sekalian. Akhirnya mereka dua ngomong-ngomong, masuk lagi supir saya. Kenapa? Saya bilang, minggir katanya. Oke, kami minggir. Ya, dalam keadaan macet kami minggir. Samping pom bensin saya masih ingat. Setelah itu supir saya turun. Nah, waktu supir saya turun, supir yang menabrak kami itu sudah berubah. Dia jadi lebih galak dari supir saya. Dia ngomong apa? Kamu sih rem mendadak katanya. Gimana rem mendadak kata supir saya. Ini lagi macet, coba lihat rem mendadak gimana katanya ya. Tapi dia bilang yang jelas kamu rem mendadak. Nah, supir saya juga pinter katanya ya. Ya, di dalam dunia ini cuma ada 2 jenis. Yang satu ditabrak, yang satu menabrak. Ya, yang menabrak pasti salah. Kamu menabrak atau ditabrak katanya ya. Menabrak, tapi kamu salah. Enggak, kamu rem mendadak. Mulailah mereka bertengkar saudara ya. Makin lama bertengkar, saya takut mereka berkelahi. Ya, akhirnya saya turun saudara sekalian. Ya, saya turun. Kemudian saya salaman ya sama dia. Saya bilang, Pak, saya pendeta. Oh, Bapak pendeta. Syukur katanya. Kita sama, dia sebut dia status sebagai seorang pemimpin agama lainnya. Oh, ya, saya tanya, Bapak mau ngaku salah enggak? Enggak mau katanya, saya enggak salah. Dia yang rem mendadak, buat saya tabrak dia. Nah, kalau begitu ya, sudahlah saya bilang ya, saya suruh supir masuk mobil, saya bilang, udah kita pergi, saya bilang. Tapi supir saya enggak terima ya, Pak dia salah Pak, dia harus bayar. Enggak apa-apa, nanti saya ngomong ke kantor, bukan kamu yang salah saudara sekalian. Ya, setelah itu saya salaman sama dia. Waktu salaman saudara sekalian, oke kita damai ya. Apa artinya? Waktu saya salaman, apakah mobil yang penyok itu tiba-tiba berubah menjadi mulus saudara sekalian? Enggak kan? Waktu salaman itu artinya sudah kamu tidak perlu ganti mobil yang penyok itu, saya yang harus ganti mobil yang penyok itu. Artinya ketika kita berdamai, saya ampuni kamu, maka itu artinya saya bersedia menanggung penderitaan, luka, kecelakaan dan kejahatan yang kamu timpahkan kepada saya. Kamu tidak perlu tanggung lagi. Itulah pengampunan. Dan saudara, seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Artinya Yesus berkata, Bapa tidak usah tanggungkan kesalahan kepada mereka. Tanggungkan kepada saya. Hukuman yang diberikan kepada mereka tidak perlu ditanggungkan. Tanggungkan kepada saya. Dan itu pengampunan Yesus kepada saya. Saudara sekalian, karena itu banyak orang sulit mengampuni ya. Kalau mau lanjut dengan cerita itu saudara sekalian, cerita mobil gereja ditabrak ya. Saya pulang saya cerita, jemaat lihat mobil gembalanya penyok kan, kenapa musuh? Ya ditabrak ya. Ganti enggak? Ya enggak katanya ya. Lalu saya ceritakan ya, jemaat saya ngomong, ya itulah musuh kalau itulah musuh. Kalau saya sih beda ceritanya saudara sekalian ya. Ya kalau saya beda ceritanya. Nah saudara sekalian, sifat asli keluar lagi kan. Sepinter-pinternya kita berbicara tentang kasih, tentang pengampunan, tapi dalam prakteknya kita akan kembali kepada natur asli kita. Karena itu hari ini Tuhan menginginkan kita supaya kita dipenuhi dengan kasih Kristus terlebih dahulu.
Nah, saya di sini tidak berarti kita harus jadi orang bodoh, saudara sekalian. Ya, disiksa, dianiaya, saya ampuni kamu terus. Tetapi saudara sekalian, Tuhan ingin supaya dalam porsi tertentu, dalam batasan tertentu, dalam relasi dengan orang-orang yang kita kasihi, kita harus terapkan pengampunan. Sebab ada orang mengatakan pengampunan itu seperti obat. Kalau kita saling melukai di dalam sebuah relasi, itu akan meninggalkan luka di dalam diri kita. Luka itu menimbulkan sakit di dalam diri kita. Dan sakit luka itu akan menimbulkan bau. Karena itu tidak mengherankan, banyak sekali komunitas itu bau. Bukan bau badan. Tapi bau konflik, bau relasi yang tidak menyenangkan. Karena di dalam relasi itu tidak ada saling mengasihi. Banyak keluarga bau, saudara sekalian. Bukan bau badan, tapi bau relasi yang tidak saling mengampuni. Banyak sekali pertemanan yang bau. Banyak sekali gereja saling melayani, katanya saling melayani, saling mengasihi. Tapi bau, tapi tidak saling mengasihi. Karena itu saudara sekalian, kita perlu melepaskan pengampunan. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, luka di dalam diri kita itu akan disembuhkan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Kristus yang mengalir dari bukit Golgota, dari kayu salib. Darahnya berkuasa menyembuhkan luka di dalam diri kita. Saudara, saya punya satu pengalaman kecil ya. Dulu saya kuliah di Singapore Bible College. Ambil MDiv, lulus di sana, kemudian saya pulang ke Pontianak melayani. Kemudian saya lanjutkan lagi, ya saya mau ke Singapura ambil MTH. Sebenarnya saya mau ke STT lain, tapi saya sudah ambil formulir di STT lain, saya balik ke alma mater saya di SBC, saudara sekalian. Ketemu dengan dosen, dia tanya kenapa kamu ke Singapura, saya bilang saya mau kuliah di sana. Kenapa kamu kuliah di sana, di sini saja? Ya kemakan oleh promosinya, akhirnya saya kuliah di alma mater, saudara. Singkat cerita, saya satu-satunya mahasiswa program itu karena dosen killer, saudara sekalian. Ya, dia baru lulus, ya belum lulus dari UK, dari Inggris. Kemudian dia jadi profesor mendampingi saya 1 lawan 1, saudara sekalian. Singkat cerita dia memberikan saya pelajaran yang luar biasa, ya luar biasa berat, ya. Saudara coba bayangkan, tiap kali saya bikin paper selalu dibalikin, coret-coret 0 besar, coret-coret 0 besar, saudara. Ya itu berbulan-bulan kena seperti itu, saudara sekalian ya, coret-coret 0 besar. Saya nggak tahu dia kena sindrom apa, saudara sekalian ya. Ya satu kali di depan umum, saudara sekalian, sini kamu katanya, kamu mahasiswa master, ini mahasiswa bachelor, mereka itu lebih pintar dari kamu katanya. Dipermalukan seperti itu. Tapi puncaknya saudara sekalian, ketika satu sore saya dalam keadaan bengong ya di kampus, direktur yang menyuruh saya masuk ke STT itu ketemu saya, dia tanya saya kenapa? Saya bilang saya lagi bingung, kenapa? Saya nggak bisa menyelesaikan tugas. Hah, katanya kamu nggak bisa menyelesaikan tugas? Mana silabusnya? Dia kasih dia lihat. Wah ini salah katanya. Ini silabus 2 kali lipat dari yang seharusnya. Pantas kamu nggak bisa selesaikan. Akhirnya dia panggil si dosen itu. Dosen itu dipanggil lalu disuruh ganti silabusnya. Sudah kerja setengah disuruh ganti lagi saudara sekalian. Ganti dari awal, nggak apa-apa saya ganti dari awal. Saya masih ingat. Dia beri saya batas waktu 25 Desember harus kumpulkan paper terakhir. Sampai saya kejar-kejar 23 Desember nilainya sudah keluar saudara sekalian. Jadi gak fair kan? Gak fair, akhirnya saya harus DO. Saya harus keluar saudara sekalian. Nah tapi saya appeal, setelah saya appeal singkat cerita saya harus keluar. Saya harus DO. Saudara seorang pendeta DO dengan alasan nilai tidak cukup. Nah waktu saya tinggalkan Singapore Bible College saudara sekalian, saya berkata, ya bersumpah di dalam hati saya tidak akan menginjakkan kaki saya lagi di SBC, saya bilang. Saya tidak akan karena saya diperlakukan tidak adil. Karena malam saya keluar ya, saya diteleponi oleh rektor. Rektor bilang kamu
pindah ke program doktor saja, tidak akan ketemu dosen itu lagi. Tapi saya sudah marah, saya pulang, saya tidak mau ya. Nah, kemudian saudara tahu ada satu kemarahan di dalam hati saya. Ya, tanpa sadar saya jadi orang yang gampang marah. Tanpa sadar saya jadi orang yang gampang tersinggung. Tanpa sadar saya di mimbar bisa marah-marah saudara sekalian. Itu luka yang tidak sembuh. Ya, luka yang menimbulkan bau. Akhirnya saya tahu saya tidak boleh seperti itu. Saya balik ke Singapura saudara sekalian. Kemudian saya mau balik ke SBC. Berapa kali saudara sekalian sudah di depan SBC saya pergi lagi. Berapa kali saya pergi lagi. Sampai satu waktu saya paksakan diri saya masuk. Sekali saya menginjakkan kaki kembali ke SBC. Hati saya damai. Dan saya berpikir ketika saya masuk SBC saya akan diketawakan oleh orang karena ini mahasiswa DO. Ternyata lihat dosen-dosen saya, mereka menyambut saya dengan senang. Lebih bahagia lagi saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian sejak saat itu ya ketika saya berani menghadapi kenyataan. Ada kelepasan di dalam hati saya. Ada kelegaan. Ada obat di dalam hati saya. Sehingga saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat. Tapi Tuhan terus mengingatkan saya, Tuhan mengasihi saya. Dan kalau saya terus seperti itu, saya akan jadi apa saudara sekalian? Saya mungkin hari ini masih akan terus hidup di dalam kepahitan, kebencian, gampang tersinggung, gampang marah. Dan pelayanan saya tentu tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian kita punya pengalaman yang sama tapi dalam konteks yang berbeda. Saudara mungkin dikhianati oleh rekan kerja, mungkin dikhianati oleh saudara seiman, mungkin dikhianati oleh pemerintah, mungkin dikhianati oleh tetangga saudara sekalian. Saudara kalau kita terus simpan di dalam hati kita, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan kelegaan. Orang yang benci, orang yang dendam itu sama seperti orang yang minum racun dan berharap orang lain mati. Ada orang seperti itu? Orang benci dan dendam adalah dia marah, dia maki, dia kutuk. Dan berharap orang lain kena kutuk. Yang kena kutuk dia saudara sekalian. Jadi sama seperti orang minum racun dan berharap orang mati. Gak mungkin dia sendiri yang mati. Matinya pelan-pelan. Karena itu saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dan kuasa pengampunan Tuhan itu bisa menyembuhkan luka di dalam hati kita. Jadi kalau saudara hari ini masih punya luka, masih punya benci, izinkan saudara sekalian ya saudara buka hati, saudara jujur terbuka di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, sembuhkanlah. Supaya dalam relasi, dalam keluarga, dalam gereja, di tempat kerja, tidak ada bau-bau, ya bau-bau persaingan seperti itu yang tidak enak dilihat. Dan tidak enak dicium oleh orang. Saudara sekalian kalau kita memiliki pengalaman seperti itu dan kita terapkan kasih. Mengasihi tanpa syarat dan belajar membawa pengampunan. Maka kita akan menghasilkan satu komunitas. Ya, komunitas Gereja Petra Indonesia. Komunitas Gereja Petra Indonesia adalah komunitas yang safe. Kita aman, kita nyaman. Kita bebas saling berbagi kehidupan. Jadi tidak ada curiga di antara kita. Suportif. Kita saling mengapresiasi, bukan saling menghakimi. Kita adalah anggota komunitas yang belajar saling melihat kelebihan, bukan belajar melihat kelemahan. Saudara sekalian, kita ini terkenal melihat kelemahan saudara sekalian ya. Ya. Kelemahannya apa saudara sekalian? Misalnya ya, ketika kita mau kenal seseorang, ya, yang kita tunjuk itu apa? Kelemahannya kan? Oh itu yang gendut itu, ya. Padahal selain gendut dia cantik, saudara sekalian. Kita tidak mengatakan dia cantik, saudara sekalian. Atau dia pintar menyanyi, atau dia pintar main musik. Kita nggak ngomong itu. Kita selalu cari yang kelemahannya, saudara sekalian ya. Nah, ya. Jadi itulah manusia ya. Jadi kita belajar. Kita ganti komunitas kita menjadi komunitas yang belajar melihat kelebihan. Komunitas yang mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Ya, saya suka menggambarkan kita ini kayak HP. Saudara kita ini kayak HP.
Kalau kita keluar, bersosialisasi, berhubungan, bekerja, itu energi di dalam kita itu bisa habis. Kayak baterai kita bisa habis. Di mana kita bisa nge-charge HP kita? Di gereja, di komunitas ini. Ketika kita masuk komunitas ini, ketika kita bergaul dengan orang-orang dalam gereja Petra, maka kita merasa hati kita di-recharge, mendapatkan kekuatan baru. Jadi baterai kita penuh lagi dan kita mendapatkan kekuatan. Kemudian kita sincere itu artinya tulus, ya, tidak ada utang di balik batu. Ya, kita saling menerima, saling menghargai apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura. Saudara boleh jadi apa adanya dan saya bisa jadi apa adanya. Kita saling menerima dan saling mengasihi. Dan semua itu bisa terjadi kalau kita taat kepada perintah Yesus pada hari ini. Kata Yesus, sebagaimana aku mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Sebagaimana Yesus mengasihi kita tanpa syarat, demikian juga kita harus saling mengasihi tanpa syarat. Sebagaimana Yesus mengasihi kita dengan melepaskan pengampunan kepada kita, demikian juga kita belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan di antara kita. Sehingga ketika kita saling memaafkan, luka di antara kita akan diobati. Dan ketika luka di antara kita akan diobati, komunitas kita tidak bau lagi. Tapi memuliakan nama Tuhan. Tapi harum Kristus di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.